Selamat datang kembali di sesi Telaah Mendalam kita. Pernah nggak sih Anda bertanya-tanya, apa ya rahasia di balik produk-produk teknologi keren yang kita pakai tiap hari? Seringnya, ada satu sosok kunci nih di belakang layar. Nah, hari ini kita mau bongkar peran penting ini, manajer produk. Kita bakal merujuk ke bab 10 dari materi sumber Anda, buku Inspired. Buku ini kan fokusnya gimana cara bangun produk yang disukai pelanggan ya. Dan bab 10 ini spesifik menyoroti betapa vitalnya peran manajer produk atau PM. Jadi, misi kita kali ini, coba pahami bareng-bareng apa sih yang bikin seorang PM itu hebat. Kenapa perannya krusial banget, tapi sekaligus juga menantang gitu. Oke, langsung aja kita mulai diskusinya. Jadi intinya gini, PM itu yang bertanggung jawab soal apa yang bakal dibuat sama tim produk. Bisa dibilang, sukses atau gagalnya produk itu ya akhirnya ada di pundak si PM ini. Dan ini penting nih, sumber kita juga negesin. Peran ini tuh beda banget sama manajer proyek tradisional. Bukan cuma ngelola jadwal loh. Tepat sekali. Ini bukan soal manajemen proyek biasa. Ini soal arah produknya mau kemana. Dan krusialnya peran ini, menurut sumbernya, kelihatan dari 4 kontribusi utama. Ini wajib hukumnya nih buat PM yang efektif. Pertama, pengetahuan mendalam soal pelanggan. Ini bukan cuma tahu demografi ya, tapi benar-benar paham masalah mereka, kebutuhan mereka itu apa sih, secara kualitatif. Tanpa ini ya, PM bisa bikin fitur yang nggak nyambung sama sekali. Oke, jadi pemahaman kualitatif dulu ya. Betul. Kedua, pengetahuan mendalam soal data. Nah, ini sisi kuantitatifnya. PM harus bisa ibaratnya ngobrol sama data. Menganalisis gimana sih pengguna pakai produknya, lihat data penjualan, hasil A/B test, gitu-gitu. Ini penting buat validasi pemahaman kualitatif tadi kan. Sumbernya bilang, kalau nggak kuat di data, PM itu kayak nebak-nebak aja, meskipun intuisinya soal pelanggan bagus. Jadi intuisi harus didukung data ya? Iya banget. Ketiga, pengetahuan mendalam soal bisnis Anda. PM wajib paham konteks bisnisnya, siapa aja stakeholdernya, batasannya apa, dan yang paling penting, gimana produk ini bisa ngasih nilai ke perusahaan, biar layak gitu secara bisnis. Terus yang keempat, pengetahuan mendalam soal pasar dan industri. Mesti ngerti lanskap pesaing kayak gimana, tren teknologi terbaru, misalnya AI atau machine learning lagi rame. Terus ekspektasi pelanggan juga berubah kan, ingat sumber ini nekenin banget. Produk Anda itu harus jauh lebih baik, bukan cuma sedikit lebih oke, biar orang mau pindah dari kompetitor. Wah, itu cakupan pengetahuannya luas banget ya. Pelanggan, data, bisnis, pasar, lengkap. Sumbernya kan juga bilang nggak ada tuh jalur kuliah formal buat jadi PM, kayak insinyur atau desainer. Terus gimana dong caranya seorang PM bisa bener-bener nguasain keempat area penting ini? Apa cuma learning by doing aja gitu? Nah, sumbernya memang bilang pengalaman itu penting banget ya, tapi bukan berarti nggak ada persiapan sama sekali. Pengetahuan aja nggak cukup loh. PM hebat itu, kata buku ini, butuh kombinasi kualitas personal. Mereka harus cerdas buat ngolah info yang kompleks, harus kreatif buat cari solusi yang nggak kepikiran orang lain, dan yang pasti harus gigih. Karena jalan bikin produk hebat itu pasti banyak liku-likunya. Cerdas, kreatif, gigih. Oke. Terus soal persiapan tadi, meski nggak ada jurusan manajemen produk, sumber ini nyaranin banget ada 2 fondasi penting. Pertama, pengantar pemrograman komputer, bukan HTML aja ya, tapi logika pemrogramannya. Kedua, dasar akuntansi atau keuangan bisnis. Tujuannya bukan buat jadi programmer atau akuntan, tapi biar PM bisa ngobrol efektif sama tim teknis dan paham implikasi bisnis dari keputusan produk mereka. Oke, jadi ada fondasi teknis dan bisnisnya juga ya, biar nyambung ngobrolnya. Sip. Nah, semua pengetahuan dan kualitas ini kan nggak ada artinya kalau PM kerja sendirian. Sumber ini juga nekenin banget soal relasi kan? Betul sekali. Relasi ini krusial banget. Yang paling utama itu sama insinyur, engineers. Sumbernya menekankan perlunya kolaborasi sejati, bukan hubungan bos dan bawahan gitu. PM harus datang udah siap sama PR-nya, soal masalah pelanggan, terus bagi konteksnya secara terbuka, dengerin masukan teknis dari mereka, dan kasih ruang buat insinyur ikut mikirin solusi. Nah, di sini ada konsep kunci yang menarik banget dari sumbernya. PM itu sangat mempengaruhi moral tim. Apakah tim merasa kayak misionaris yang percaya sama visi dan tujuan produknya? Atau cuma jadi tentara bayaran yang ngerjain tugas aja tanpa rasa memiliki?
Misionaris versus tentara bayaran. Menarik itu. Iya, PM hebat itu, kata sumber ini, bisa menciptakan atmosfer misionaris tadi. Peran tech lead sebagai partner diskusi teknis buat PM juga penting di sini. Selain insinyur, relasi penting lainnya itu sama desainer produk, product designers, fungsi pengalaman pengguna itu kan banyak ditentukan desain. Jadi libatkan mereka dari awal banget. Idealnya sih duduk sebelahan, biar idenya ngalir terus. Co-location ya, biar gampang diskusinya. Betul. Terus sama pemasaran produk, produk marketing. Mereka ini kayak perwakilan pasar di dalam perusahaan. Bantu soal positioning, pesan ke pasar, strategi go to market, partner penting biar produk mah cuma bagus tapi juga laku di pasaran. Ada juga peran pendukung lain kayak analis data, buat mastiin keputusannya pakai data. Dan kalau di perusahaan besar, kadang ada manajer pengiriman, delivery managers, yang fokusnya ngilangin hambatan teknis pas implementasi. Oke, jadi kerja tim banget ya. Tadi soal misionaris versus tentara bayaran itu benar-benar nunjukin dampak kepemimpinan PM ya. Terus ada satu poin lagi nih yang ditekanin di sumbernya. Soal PM sebagai product owner, PO, dalam konteks agile atau scrum. Ya, ini poin yang tegas banget di sumber ini. Di perusahaan produk teknologi, PM itu seharusnya ya jadi product owner juga, jangan dipisah. Kalau dipisah, misalnya PM nentuin apanya, terus PO cuma ngelola backlog aja, itu seringkali malah bikin tim jadi kaku, nggak inovatif. Justru karena PM punya pemahaman menyeluruh tadi, pelanggan, data, bisnis pasar, makanya dia bisa bikin keputusan prioritas backlog yang cerdas sebagai PO. Jadi bukan cuma soal sertifikasi Scrum aja ya? Jauh lebih dalam dari itu, pemahaman konteksnya yang penting. Terakhir, soal menjual mimpi atau evangelisasi, itu gimana maksudnya? Itu juga bagian penting dari peran PM, tapi bukan cuma presentasi yang keren aja ya. Menurut sumber ini, evangelisasi yang efektif itu mencakup beberapa hal. Misalnya, pakai prototipe biar visinya terasa nyata. Terus, cerita soal kesulitan pelanggan biar tim jadi empati. Bagi-bagi pembelajaran, baik yang sukses maupun yang gagal, secara transparan. Kasih demo produk yang bisa bikin orang terinspirasi. Dan, ini penting, selalu bagi-bagi kredit kesuksesan sama tim. Ini semua kayak bensin buat ngebangun dan jaga semangat tim misionaris tadi. Oke. Jadi jelas banget ya peran manajer produk ini kompleks dan nuntut banget. Butuh penguasaan di banyak area, pelanggan, data, bisnis, pasar, teknologi. Ditambah lagi kualitas personal yang kuat, cerdas, kreatif, gigih, plus kemampuan bangun hubungan kerja yang kolaboratif. Benar-benar kayak konduktor orkestra ya dalam proses penciptaan produk teknologi. Betul. Nah, ngomongin luasnya spektrum yang harus dikuasai PM hebat kayak yang digambarkan sumber ini, ada satu pemikiran nih buat Anda bawa pulang. Dari semua area krusial tadi, pemahaman pelanggan, penguasaan data, kejelian bisnis, wawasan pasar, atau kelihayan bangun relasi internal, kira-kira area mana sih yang menurut Anda paling sering terabaikan atau kurang dikembangin waktu perusahaan nyari atau ngebina PM mereka? Dan apa ya dampaknya ke produk yang akhirnya mereka ciptakan? Coba Anda renungkan deh.